Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam video ini saya mau berbagi tausiah dari Ustazah Halimah Al-Idrus. Sebagai seorang ibu selalu membawa kebaikan kepada putra-putrinya dan menjaga lisannya di saat semarah apapun, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mendoakan yang tidak baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Gitu ya. Jadi bawanya yang enak-enak aja. Sebagai orang tua, kamu seharusnya membawakan kebaikan bagi anak-anakmu, menebarkan kasih sayang bagi anak-anakmu, gitu. Teman-teman sekalian, yang enak, doain anak yang enak. Saya perhatiin tuh di Tarim tuh, ibu kalau lagi marah, semarah-marah apapun, dia cuma ngomongnya kayak gini, Allah yahdi, gitu. Sampai saya tuh dulunya ngirain kalimat apa sih, mereka tuh ngomong apa sih, lagi marah tuh ngomong apa sih gitu, Allah yahdi, kayak nyumpahin nih gitu. Tapi ternyata Allah yahdi, semoga Allah memberikan hidayah padamu gitu. Jadi semarah-marahnya dia hanya akan mendoakan baik kepada anak-anaknya. Karena doanya ibu kepada anak tuh ngaruh loh. Teman-teman sekalian, jangan pernah sebagai seorang ibu, jangan pernah sampai keluar dari lisanmu kata-kata yang gak baik atau sumpah gitu ya, doa yang buruk terhadap anak-anakmu. Jangan sampai itu keluar dari lisanmu. Yang nyesel selain daripada anaknya, dirimu sendiri. Anak-anak ngaruh banget teman-teman sekalian. Ngaruhnya bukan cuma ngaruh dikit, ngaruh banget sama anak-anak tuh. Udah luar biasa bener. Makanya sampai itu gini, di Tarim terutamanya, itu orang nggak ada yang dipanggil dengan panggilan-panggilan apa gitu, nggak ada. Biasanya nama mereka dibagusin, kemudian dipanggil lengkap namanya Fatimah, panggil Fatimah, namanya Muhammad, dipanggil Muhammad, namanya kayak gitu ya. Ada seorang di antara mereka berkata bahwa saya panggil namanya itu lengkap gitu, biar sekalian jadi doa. Kalau dia namanya Fatimah gitu, tiap kali saya panggil saya doain semoga dia seindah Sayyidah Fatimah. Namanya Muhammad, ya Allah karuniakan akhlaknya Nabi Muhammad kepadanya gitu. Jadi kan namanya siapa aja gitu, mau namanya Abu Bakar dipanggil namanya lengkap Abu Bakar gitu. Kenapa? Biar dia bisa semulia Sayyidina Abu Bakar, biar dia bisa seindah Sayyidina Abu Bakar. Umar namanya, enak loh namanya, pendek juga ya, Umar, panggil Umar gitu. Gak kemudian jadi Umay. Itu kan jadinya apa tuh artinya tuh? Umay, nggak tahu tuh gitu. Padahal segitu pendeknya ya. Umar panggilnya Umang. Jadi nggak ada artinya gitu. Kenapa nggak Umar aja sekalian, biar sekalian jadi doa tiap kali kita memanggil namanya, gitu ya. Muhammad, nggak usah panggil yang lain-lain. Met, panggilnya Mehmet. Itu jadi apa itu? Jadi kalau mau tuh sekalian gitu, sekalian yang bagus-bagus begitu kan ya. Jadi teman-teman saya mengatakan, anaknya namanya siapa saya? Kamila, panggil yang sempurna. Kamila, biar dia bisa menjadi anak yang sempurna gitu kan, sempurna akhlaknya, sempurna pribadinya, sempurna fisiknya, sempurna dunia akhiratnya gitu. Jadi tiap kali manggil, tiap kali kita niatin sebagai doa gitu, sebagai doa yang indah. Makanya ngasih nama anak tuh yang bagus-bagus, jangan asal keren. Lagi musim anaknya lahir gitu ya, warnanya kulitnya selalu mateng, kasih nama Angelina. Gak ada pantas-pantasnya, kan gak ada pantas-pantasnya gitu ya. Laki-laki gitu ya, mending gitu gak bule gitu kan, ini enggak, hitam manis gitu ya, kasih nama Robert. Aduh, udah gak pantas. Udah yang udah pasti-pasti aja, kasih nama tuh dengan nama-nama yang nama yang sekaligus jadi doa bagi anak-anak kita gitu.
Halimah. Ceritanya biar jadi anak yang bijaksana, gitu ya. Jadi orang yang bijaksana, artinya kan kayak gitu. Tapi belum bijaksana, saya masih bijak sini. Al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi maknanya adalah bahwa kalau kamu kepengen cari surga, gitu ya, kamu harus cari lewat baktimu kepada orang tua, dan bahwa surgamu itu terletak pada orang tua, gitu. Makanya yang sering-sering komunikasi sama orang tua, gitu. Ini kadang-kadang nih, apalagi yang hidupnya di rantau nih, kayak saya nih sama orang tua jauh, gitu. Kadang suka kesibukan bikin kita jadi bukan lupa sih, ya itu kurang komunikasi sama orang tua. Mesti diingetin, disiapkan lah gitu ya waktu secara khusus untuk telepon. Alhamdulillahnya sebagian orang tua tuh sebagian itu orang tua tuh suka yang mereka yang telepon. Nah itu alhamdulillah lebih mudah ya. Kalau enggak gitu kan, ya Allah, sampai kayak saling kayak jauh-jauhan gitu kan, jadinya nggak bagus gitu ya. Kita sama orang tua kalau kemudian menjadi jauh-jauhan. Al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Cari surgamu berada di bawah telapakan kaki mereka. Sedikit sekalian, kemudian yang kedua yang dibawa sama orang tua itu adalah surga. Maka tebarkanlah kasih sayang kepada anak-anakmu, sebab Nabi Muhammad berkata, kamu yang kau bawa adalah surganya. Dan bahwa surga itu didapat adalah dengan cara bakti kita kepada orang tua kita. Terus kaitannya sama akdam, sama kaki itu kenapa? Ya maksudnya sesuatu itu kan kalau ada di bawah tuh lewat jalan bakti itu tadi gitu. Jadi dengan kita merendah, teman-teman saudara sekalian. Kenapa kok bahasanya akdam? Kenapa kok enggak surga berada di atas kepala ibu kita? Gitu ya. Tapi Nabi Muhammadnya menyebutkan surga adanya di bawah telapak kaki ibu. Nah, kalau kamu mau lihat surga, kamu harus menunduk. Kan gitu. Kalau kita misalnya dibilangin bahwa kalau surga ada di bawah atas kepala ibu kita, kan kita berarti begini nih. Gitu ya. Surga ada di dada ibumu misalnya, berarti kita melihatnya ke arah depan. Tapi kalau dibilang surga di bawah telapak kaki ibu, artinya kita di depan ibu kita seharusnya adalah menunduk, lihatin surgamu. Ya Allah, teman-teman saudara sekalian, para ulama-ulama tuh ya memperlakukan orang tuanya, kita nggak ada apa-apanya. Kita nih, ya apalagi kita memang orang masih lagi belajaran buat bakti ya. Mereka tuh yang untuk bakti tuh luar biasa. Ada seorang di antara mereka yang bilang kayak begini, saya seumur hidup nggak pernah makan sama orang tua. Wah, kenapa kamu nggak pernah makan sama orang tua? Dia bilang, saya tuh takut nggak pernah makan semeja atau senampan sama orang tua. Bareng-barengan tentu saja gitu ya, tapi tidak satu nampan gitu sama orang tua tuh nggak ada gitu. Selalu cari yang lain aja gitu. Kalau misalnya lagi bareng-barengan makan nih, orang tuanya ya udah dibarengin sama siapa kayak gitu, dianya nyelip kemana gitu, nggak pernah mau. Dia bilang, kenapa? Saya takut ada makanan yang udah dilihat sama bapak saya, dilihat sama ibu saya, mereka kepengen, ternyata saya karena nggak tahu saya ambil makanan tersebut, sehingga akhirnya saya jadi durhaka sama orang tua saya. Segitunya kita tuh malah rebutan sama orang tua kita, main home pimpah. Siapa yang dapat daging, siapa yang dapat lengkuas, direndam. Ya Allah, Masya Allah. Ada orang soleh lagi ngobrol sama ibunya, ada temennya di situ lagi liatin gitu, lagi ada di situ lah gitu. Dia tuh ngeliatin si temennya dia ini nih lagi dikerubungin sama lalat. Ada satu ekor lalat di hidungnya dia ini, terus dimuter-muter, nguing. Lihatnya tuh kayak risih gitu. Kepengennya saya datengin tuh temen saya terus gitu ya, kita
usir gitu lalatnya. Tapi dia enggak gitu, sampai terus aja hinggap di hidungnya dia nih, abis nguing terus hinggap. Dia diem aja gitu, diem aja sampai selesai dia ngobrol sama ibunya, baru kemudian dia berdiri dan di arah yang lain dia gitu, dia usir lalatnya. Dia nyamperin temennya, terus dia bilang, duh saya risih ngeliatin kamu tuh. Kenapa? Lalat di hidung kamu gak usir-usir. Kan saya lagi ngomong sama orang tua, sama ibu. Emang kenapa? Ya mendingan di hidung saya lah, kalau saya usir ntar dia datang ke hidungnya di ibu saya. Sampai segitunya dia bilang, daripada dia datang ke hidung ibu saya, mendingan dia ngerubungin sama hidung saya aja. Keren-keren ya para kekasih Allah SWT dengan baktinya mereka kepada orang tua mereka, benar-benar dihormatin, diiniin gitu. Ya Allah, ya Allah, pokoknya yang namanya bakti sama orang tua nggak akan pernah kemana-mana, semuanya akan dibales dari dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan nih ilmu, nih hadis bukan cuman kita hafal dari zaman kita kecil ya udah hafalnya, tapi hari ini mudah-mudahan Allah SWT turunkan ijabah, menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua, sekaligus juga menjadikan kita ibu-ibu yang selalu dapat membawakan surga bagi anak-anaknya, insyaallah. Amin ya Allah.